Allah, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia masih solid. Ternyata Mr. Mulyono menegaskan adu domba sudah berjalan. Kiai diadu domba dengan habaib, PBNU diadu domba dengan PKB, Muhammadiyah diadu domba dengan Salafi, tokoh dengan tokoh, ormas dengan ormas. Ini pekerjaannya Mr. Mulyono. Hancur. Bahkan sampai 10 tahun apa yang diminta oleh Cina dilaksanakan oleh Mr. Mulyono. Yang ini sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu diulangi lagi. 10 tahun umat Islam benar-benar dihancurkan dan semua lini kehidupan di Indonesia, sampai akhirnya Universitas Indonesia melakukan riset. Ternyata hasilnya apa? Islam yang ke atas dikasih segenap apa kuesioner, isinya apa? Kami siap Indonesia menjadi negara komunis dengan syarat jabatan kita tidak diganggu. Astagfirullah. Inilah wajah-wajah pejabat-pejabat kita sekarang ini. Ngeri kita Pak. Itu. Sampai akhirnya mantan Kasatpol ABRI Letnan Jenderal Sarwan Hamid Purnawirawan, beliau memberikan penegasan, saya menilai Presiden Jokowi dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Benar nggak kira-kira? Bapak mungkin kaget, di gedung DPR RI itu kejadiannya tahun 2002. Itu yang menyampaikan adalah mantan rektor UGM, bukan UGM, mantan rektor sekarang ya, kan mantan mentor yang sekarang kan kroninya Mr. Mulyono ya. Ini yang dulu Profesor Sofyan Effendi di depan jenderal Angkatan Darat bersampaikan, di gedung DPR RI berkarung-karung dolar berterbangan. Itu. Jadi pertebarannya itu sampai dengan karungnya Pak, bukan duitnya, karungnya itu ikut terbang, sehingga akhirnya semua 500 anggota DPR ketok setuju Undang-Undang Dasar 45 hapus. Jadilah Undang-Undang Dasar 2002. Sudah tidak ada lagi Undang-Undang Dasar 1945. Hapus karena fulus. Sehingga muncullah Undang-Undang Dasar 2002. Kapitalisme Amerika masuk, komunis Cina masuk. Itu yang terjadi di DPR, apalagi di umat Islam. Ya Allah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ternyata yang dijadikan program liberalisasi itu hal yang qat'i, yang tidak bisa, ini ketetapan Allah dan Rasulnya. Apa kalau bahasa Indonesia aksioma, nggak bisa dihapus. Ini disuruh bongkar. Mereka melakukan dekonstruksi, diliberalkan semuanya, agama, akidah, konsep wahyu, syariat. Ya Allah, ngeri Pak, ngeri. Kemudian yang terakhir, lembaga yang keempat, Leap for All Foundation, digerakkan di Indonesia tahun 2003, dimopori oleh kelompok liberal Amerika dan liberal Indonesia. Gerakan ini
secara terus terang mengatakan sebagai gerakan untuk menghancurkan pemahaman Islam yang kafah. Artinya kalau ada umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, musuh number one. Sehingga akhirnya mereka gerojok jutaan US dollar ke Indonesia lewat program pemerintah mulai dari pusat sampai desa. Apa? Kearifan budaya lokal. Bantengan sudah terjadi di Malang, sudah berhasil. Ini Pak, nah, ngeri kita Pak. Jadi orang-orang kafir itu menggerakkan duitnya itu untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Itulah pekerjaan orang kafir. Makanya kalau ada orang kafir nambah musuh umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah. Sampai seperti itu. Nah, Bapak-bapak, saya lanjutkan. Cina, setelah Amerika kita jadikan sebagai pelajaran berharga, jangan sampai terulang lagi di Indonesia. Nah sekarang Cina, ternyata Cina pakai strategi intervensi. Intervensinya pakai apa Pak? Fulus. Dengan bahasa akademiknya investasi, ya kan? Halus sekali. Amerika dropping Cina memberi bantuan hutang kepada Indonesia tahap pertama 647 triliun. Tujuannya apa? Intervensi. Sehingga akhirnya penyelenggara negara dirusak, diperintah untuk merusak undang-undang. Sampai ujung-ujungnya konstitusi negara dihancurkan karena fulus. Kemudian invasi. Apa invasi? Penguasaan wilayah. Muncullah PIK 1, PIK 2, itu sampai PIK 11, termasuk pantai Kenjeran Surabaya, termasuk Sumeneb, Madura, termasuk Rempang Galang. Itu penguasaan wilayah negara di dalam negara. Puncaknya Cina aneksasi. Artinya apa? Sumber daya alam Indonesia dikeruk, dibawa ke Cina pakai kapalnya Mr. dan Ibu Mulyani. Iriana apa? Ya. Itu Iriana. Berhasil kira-kira? Berhasil. Astagfirullah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Cina untuk mencengkram Indonesia itu bukan terus akhirnya setahun 2 tahun, ternyata enggak Pak. Ya Allah, ternyata Kongres Partai Komunis Cina di Beijing tahun 1986 sudah bahas Indonesia. Akhirnya dibuatlah 3 hambatan Cina ketika melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ternyata hambatan pertama dijebol oleh Mr. Mulyono. Lewat apa? Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. PKI bukan pelaku, tapi PKI adalah korban.
Inilah keputusan Presiden Mr. Mulyono. Padahal kenyataan di lapangan yang dibantai oleh PKI siapa? Umat Islam dan TNI, termasuk jenderal, 6 jenderal dan 1 perwira. Lu kok tiba-tiba Mr. Mulyono mengeluarkan kepres PKI bukan korban, PKI bukan pelaku tapi korban. Akhirnya muncullah instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Pemerintah minta maaf kepada PKI. Muncul keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023. 5.000 orang anak-anak PKI dapat santunan dari negara. Sudah diserahkan? Sudah. Astagfirullah. Jadi sekarang sejarah dirubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis dibedebol sama Mr. Mulyono. Lewat apa? Ini Pak, jejaknya pasca Mei 98, kader-kader komunis seluruh Indonesia digerakkan, seluruh Indonesia bergerak hampir 25 tahun pasca Mei 98. 2012 Pancasila dirubah jadi ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. 2013 Pancasila dirubah jadi Trisila Eka Sila. 2014 gol, sudah tidak ada lagi Pancasila, sudah tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya muncullah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Pancasila yang asli 18 Agustus dirubah menjadi Pancasila PKI, yaitu DNID. Jadi Pancasila 1 Juni itu Pancasilanya PKI, karena Soekarno waktu itu memunculkan Nasakom, nasionalis agama komunis. Muncullah peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018, muncullah Undang-Undang nomor 11 tahun 2019, sampai akhirnya Presiden tidak Pancasila tidak lagi sumber segala hukum, tapi sumber segala hukum adalah Presiden Mr. Mulyono. Habis. Makanya Pak Prabowo ketika pelantikan di MPR, kan Pak Prabowo enggak ada Undang-Undang Dasar 45, kan enggak ada kan waktu pelantikan, enggak ada. Semua sudah, Pancasila enggak ada, Undang-Undang Dasar 45 sudah enggak ada, dihancurkan oleh Mr. Mulyono. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, apa kira-kira bahaya Undang-Undang HIP ini? Mengadopsi manifestasi PKI sebagai ideologi negara. Hampir saja terjadi, hampir. Kalau Mr. Mulyono jadi 3 periode, sudah Pak, Indonesia akan jadi koloni Cina tanpa peperangan. Indonesia akan menjadi negara komunis. Alhamdulillah nggak jadi. Menurunkan derajat Pancasila sebagai inti Undang-Undang Dasar 45 menjadi sekelas undang-undang biasa, memeras Pancasila jadi Trisila Eka Sila, mengganti ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, akhirnya mengkerangkeng Pancasila dalam tafsir tunggal rezim rasa PKI. Yang terakhir Pak, ya Allah, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia masih solid. Ternyata Mr. Mulyono menegaskan adu domba sudah berjalan. Kiai diadu domba dengan habaib,
PBNU diadu domba dengan PKB, Muhammadiyah diadu domba dengan Salafi, tokoh dengan tokoh, ormas dengan ormas. Ini pekerjaannya Mr. Mulyono. Hancur. Bahkan sampai 10 tahun apa yang diminta oleh Cina dilaksanakan oleh Mr. Mulyono. Yang ini sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu diulangi lagi. 10 tahun umat Islam benar-benar dihancurkan dan semua lini kehidupan di Indonesia. Dan sampai bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana posisi Cina di Indonesia, nggak usah saya sebutkan satu persatu, tambah sumpek Pak. Bagaimana posisi Cina di Indonesia, ini benar-benar data-data empiris. Sampai akhirnya Mayor Jenderal Hartomo, mantan ex kepala BAS, menyatakan tahun 1999 anak-anak PKI dimasukkan ke Brimob. Anak-anak PKI dimasukkan ke Brimob. Start 1999 anak-anak PKI dimasukkan ke Brimob. Astagfirullah. Saya percepat Pak. Sampai akhirnya Jenderal Sutioso minta Sorong segera deportasi 10 juta rakyat Cina daratan. Sampai Menteri Pertahanan kita Jenderal Riani Zatria Kudu, kita patut curiga kalau ada pejabat bilang PKI tidak ada, berarti pejabat itu adalah komunis. Itu Pak. Sampai akhirnya Universitas Indonesia melakukan riset. Ternyata hasilnya apa? Eselon yang ke atas dikasih segenap kuesioner, isinya apa? Kami siap Indonesia menjadi negara komunis dengan syarat jabatan kita tidak diganggu. Astagfirullah. Inilah Pak, wajah-wajah pejabat-pejabat kita sekarang ini. Ngeri kita Pak. Sampai akhirnya mantan Kasatpol ABRI Letnan Jenderal Sarwan Hamid Purnawirawan, beliau memberikan penegasan, saya menilai Presiden Jokowi dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Benar nggak kira-kira? Ini karena beliau 15 tahun di dunia intelijen, bahkan diprediksi oleh 2 pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August School, diprediksi tahun 2030 Indonesia berubah jadi Indo-Cina. Artinya tahun 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Siapa yang berperang? Mafia Taiwan, oligarki, dan komunis Cina. Alhamdulillah Pak Prabowo melakukan operasi intelijen Sandi Yuda untuk menyelamatkan NKRI. Inilah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebab-sebabnya. Kita akhiri dengan bacaan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.